warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Insinyur Joko Supriyono MSI. Yang kami hormati Bapak Kusdianto selaku mentor dan Mbak Eritriana selaku penyaji. Kami sampaikan bahwa penyajian paparan maksimal 15 menit. Untuk nanti Bapak mentor dan narasumber dapat menyesuaikan. Baik, untuk menyikat waktu kami persilakan Mbak Eri bisa menyajikan rancangan aktualisasinya. Persilakan. Baik Pak, Dr. Andis MM Pak belakangnya. Sebelumnya mohon maaf Pak, sudah bisa terlihat? Belum? Ya, oke Pak, sudah. Di slide show ya. Oke Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Joko Supriyono MSI selaku penguji atau narasumber. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Heru Gunawan selaku coach, dan yang saya hormati pula Bapak Kusdianto Esos selaku mentor dan sekaligus sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian. Perkenalkan, nama saya Eritriana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Cilacap. Di sini saya akan memaparkan mengenai rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Kerusakan dan Penggunaan Sarana Prasarana Menggunakan Aplikasi di Wilayah Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap. Untuk profil organisasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sendiri terletak di Jalan MT Haryono, Cilacap Selatan, di kawasan industri Cilacap. Kemudian untuk penulis, jabatannya sebagai teknisi peralatan listrik dan elektronika, berada di subbagian umum dan kepegawaian. Berikut merupakan tugas peserta sesuai dengan SKP. Tugas yang berkaitan dengan isu yaitu poin ke-1, menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan peralatan listrik dan elektronika. Kemudian untuk visi misi organisasi, di sini diambil dari visi misi kabupaten yang memiliki visi Cilacap semakin sejahtera secara merata, bangga bangun desa. Kemudian untuk misi memiliki 5 poin, dan poin yang menjadi misi DPUPR yaitu poin kelima, yaitu mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kemudian berdasarkan pengamatan langsung penulis selama kurang lebih 2 bulan di DPUPR sebagai CPNS, diidentifikasi isu terdapat 5 isu, yaitu yang pertama belum optimalnya penggunaan kamera CCTV gedung DPUPR, kedua kurangnya single line diagram dan layout jaringan listrik gedung DPUPR, ketiga belum optimalnya pengelolaan pengaduan kerusakan dan penggunaan sarana prasarana kantor DPUPR, keempat belum optimalnya komponen listrik MCB gedung DPUPR, dan yang kelima belum berfungsinya otomatisasi genset gedung DPUPR. Kemudian dari identifikasi isu tersebut, penulis melakukan analisa lebih lanjut menggunakan metode APKL dan USG sehingga dihasilkan isu utama atau core isu, yaitu belum optimalnya pengelolaan pengaduan kerusakan dan penggunaan sarana prasarana di kantor DPUPR. Dari isu tersebut kemudian dianalisa penyebabnya. Yang pertama itu kurangnya sumber daya manusia pengelola Sarpras, kedua belum tersedianya platform atau aplikasi untuk menampung pengaduan kerusakan dan penggunaan Sarpras, yang ketiga prosedur masih manual sehingga lama dalam pendataan karena tidak terekam, yang keempat kurangnya kerjasama karyawan mengenai pengelola Sarpras, dan kurang optimalnya koordinasi terkait penginformasian jadwal kegiatan, dan yang terakhir kurangnya keahlian atau kemampuan sumber daya manusia. Dampak apabila isu tidak diselesaikan, yang pertama yaitu data penggunaan dan pengaduan Sarpras tidak terekam, kemudian yang kedua laporan penggunaan dan kerusakan Sarpras tidak terpantau oleh atasan, yang ketiga lamanya penanganan, yang keempat tidak efektifnya pelaporan, sehingga dengan adanya usulan ini diharapkan dapat mempermudah pengaduan, kemudian dapat dipantau oleh atasan, mempercepat penanganan, dan data yang masuk dapat terekam. Gagasan pemecahan isu yang diusulkan oleh penulis, yang pertama itu mereview ilmu pembuatan aplikasi website, yang kedua membuat desain flow proses, yang ketiga mempersiapkan kebutuhan pembuatan aplikasi,
Yang keempat, membangun aplikasi website. Dan yang kelima, melakukan uji coba. Berikut merupakan rancangan aktualisasi. Yang pertama itu mereview ilmu pembuatan aplikasi website, di mana sumber kegiatan dari SKP. Tahapan kegiatan yang pertama, mencari referensi cara membuat aplikasi website. Yang kedua, menentukan software yang akan digunakan. Yang ketiga, mereview framework atau database yang akan digunakan. Dan yang keempat, konsultasi dengan atasan terkait isu yang diangkat. Output dari kegiatan satu ini yaitu terlaksananya review pembuatan aplikasi website dan isu disetujui. Kemudian untuk kegiatan kedua yaitu membuat desain flow process. Tahapan ke-1 menentukan desain website. Kedua, menentukan menu dan data yang akan dibuat. Yang ketiga, menentukan flow proses penggunaan aplikasi. Yang keempat, konsultasi dengan atasan. Yang kelima, berdiskusi dengan teman sejawat teknik informatika. Kemudian, output dari kegiatan 2 ini yaitu konsep desain flow proses disetujui oleh atasan. Yang ketiga, mempersiapkan kebutuhan pembuatan aplikasi. Tahapan ke-1 mencari referensi cara install software. Yang kedua, mendownload semua software yang dibutuhkan. Yang ketiga, menginstal software. Output dari kegiatan 3 ini yaitu software yang dibutuhkan sudah terdownload, terinstall, dan dapat digunakan. Tahapan kegiatan keempat yaitu membangun aplikasi website. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, membuat antarmuka. Yang kedua, berdiskusi dengan teman sejawat TI. Yang ketiga, menyiapkan search program untuk admin dan mengaplikasikan. Yang keempat, membuat antarmuka untuk user. Yang kelima, berdiskusi dengan teman sejawat teknik informatika. Dan yang keenam, melakukan uji coba mandiri. Output dari kegiatan 4 ini yaitu aplikasi website jadi dan dapat digunakan. Kemudian untuk kegiatan kelima itu melakukan uji coba dengan tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan hosting. Yang kedua, menjelaskan hasil dan meminta persetujuan uji coba pada atasan. Dan yang ketiga, melakukan uji coba. Output dari kegiatan itu aplikasi software dapat digunakan. Jadwal dan rancangan aktualisasi dan habituasi penulis. Yang pertama yaitu mereview ilmu pembuatan aplikasi website dimulai dari hari esok yaitu 30 April sampai dengan akhir Mei. Kemudian yang kedua, membuat desain flow process dimulai pada tanggal 3 sampai 5 Mei diiringi dengan kegiatan mereview ilmu pembuatan aplikasi website. Dan yang ketiga, mempersiapkan kebutuhan pembuatan aplikasi didudetkan sehari saja pada tanggal 5 Mei. Yang keempat, membangun aplikasi website dimulai pada tanggal 6 Mei sampai dengan 11 Juni. Dan yang kelima, melakukan uji coba pada tanggal 14 sampai 15 Juni, 2 hari. Kemudian membuat laporan aktualisasi dimulai 2 Juni sampai dengan 17 Juni diiringi dengan membangun aplikasi website. Kemudian antisipasi dan strategi menghadapi kendalanya. Yang pertama, kegiatan 1, mereview ilmu pembuatan aplikasi website. Kendala yang mungkin terjadi yaitu minimnya referensi pembuatan aplikasi yang mudah dimengerti. Kemudian antisipasinya mencari sebanyak-banyaknya referensi dan kemudian berdiskusi dengan teman teknik informatika. Kemudian yang kedua, membuat desain flow proses, minimnya ide kreatif pembuatan konsep. Antisipasinya itu melakukan konsultasi dan diskusi serta mencari sebanyak-banyaknya referensi. Yang ketiga, mempersiapkan kebutuhan pembuatan aplikasi. Kendala yang mungkin terjadi yaitu laptop not responding atau ngehang. Antisipasinya itu uninstall software yang sudah tidak digunakan dan membuka file atau web browser yang memang hanya digunakan saja. Yang keempat yaitu membangun aplikasi website. Kendala yang mungkin terjadi coding yang tidak berjalan sesuai tujuan atau konsep. Antisipasinya itu mencari akar permasalahan dan berdiskusi meminta saran dari teman TI. Yang kelima, melakukan uji coba. Kendala yang mungkin terjadi kesalahan saat pengujian. Antisipasinya itu terus mencari sumber kesalahan dan memperbaiki sampai sesuai. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Heru Gunawan selaku moderator. Baik, terima kasih Mbak Eri atas paparannya, rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kami mohon dukungan dari Bapak kepada Bapak Mustianto, SS. Silakan. Iya, Pak. Ditutup dulu, Mbak Eri. Baik, Pak.
Kustianto, dipersilakan. Oke. Terima kasih. Layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Isnu Dia Joko dibuka, Pak. Sutrisno. Mic-nya belum dibuka sepertinya, Pak. Oke, sampun. Kami ulangi kepada yang terhormat Bapak Isnu Joko Sutrisno MSI selaku narasumber dan Bapak Mahendra Seru Purnomo MM selaku host dan Mbak Triana selaku peserta lasar. Tentunya kami selaku Kasubag Umum ini merupakan dukungan kami itu memang sangat kami perlukan, Pak. Kami sangat diperlukan. Apapun yang dia utarakan, permasalahan, isu-isu segala macam, memang itu adanya seperti itu. Dan adanya CPNS ini tentunya kami mengharapkan. Halo? Terputus. Halo? Di Bapak terputus, Pak. Ada, Pak. Halo? Oke, mungkin bisa tukar dengan Mbak Eri, Bapak. Oh iya, jadi gini. Dimatikan. Oh, iya, Pak. Dan ini, halo, saya ulangi lagi, Pak. Iya, monggo Bapak. Iya. Dan memang ini yang saya perlukan adanya CPNS ini kami sangat bangga, Pak. Memang sumber daya manusia dari kita itu sangat kurang. Adapun yang saya sebelum Mbak Eliana itu kami mengambil dari teman yang bukan jabatannya itu, tapi tahu mengenai listrik segala macam. Nah, tapi kan tentang pemantauan kerusakan segala macam itu masih istilahnya cuma diingat aja. Itu yang sebenarnya sangat rusak, tapi nggak tercatat gitu. Akhirnya ya bisa lupa lagi. Nah, kebetulan ini dari Mbak Triana memberikan suatu membuat suatu aplikasi yang sekiranya bisa memudahkan mengingat. Nah, kita kan di sini cukup besar, Pak. Menurut kami dinas kami cukup besar sehingga untuk penggunaan AC itu sudah luar biasa. Juga penggunaan alat-alat lainnya, listrik segala macam, termasuk komputer itu memang perlu sekali ada pemantauan sehingga untuk pembelajaran kedepannya itu akan lebih baik. Saya percaya dengan adanya Mbak Triana nanti dari UPR akan lebih baik. Demikian dari saya, Pak, dan saya sangat mendukung adanya ITD Mbak Triana ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas dukungannya dan bentuk bisa dikawal, Pak, dari kegiatan aktualisasi. Oke, baik. Terima kasih, Pak Wendel. Selanjutnya kami mohonkan dari Bapak narasumber koreksi atau masukan-masukannya. Persilakan Pak Joko Sutrisno. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Kustianto Esos selaku mentor dari Mbak Yari Triana, Mas Heru Gunawan selaku coach, dan Heri Triana. Mbak Heri, selamat sudah bisa nyusun rancangan aktualisasi ini ya. Baik, Pak. Jadi dari yang sudah tertulis ada beberapa catatan yang perlu disempurnakan. Yang pertama terkait dengan scoring di USG, Mbak. Ya. Di USG nih, Pak. USG-nya Mbak Eri kan menggunakan kata besar ya. 5 skornya sangat besar gitu. Oh, nggih, Pak. Itu kalau isunya itu kuantitatif. Isunya Mbak Eri kan kualitatif ya. Nggih, Pak. Maka yang tepat itu jangan besar, tapi penting.